Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Teman-teman sekalian, pada pagi hari ini kita baru saja melaksanakan rapat konsolidasi untuk menyiapkan RUU PPRT agar berjalan sesuai dengan jadwal waktu yang diharapkan. Pada tanggal 18 Maret yang lalu, Presiden Jokowi telah menegaskan bahwa pemerintah memiliki semangat dan komitmen yang kuat untuk memberikan perlindungan kepada para pekerja rumah tangga. Untuk itu, Presiden memerintahkan dan mendorong para kementerian lembaga untuk bekerja keras untuk segera bisa mewujudkan RUU PPRT itu untuk bisa diundangkan atau bisa diselesaikan secepatnya. Pada tanggal 21 Maret, DPR RI telah memutuskan bahwa RUU PPRT itu masuk dalam sidang paripurna dan memutuskan menjadi inisiatif DPR. Dan pada tanggal 27 Maret, Ketua DPR RI telah mengirim surat kepada Presiden. Untuk itu kita mengapresiasi langkah-langkah cepat yang dilakukan oleh DPR RI. Berikutnya teman-teman sekalian, mengacu kepada Undang-Undang 15 tahun 2020 bahwa Presiden akan menugasi kementerian yang menjadi leading sector untuk menghandle tentang RUU ini, dan yang kemungkinan akan menjadi leading sektornya adalah Kementerian Ketenagakerjaan dan Menkumham, kira-kira seperti itu. Dan nanti setelah itu kementerian terkait akan mempercepat merumuskan itu. Selanjutnya, saat ini yang menjadi krusial saat ini, DPR RI sudah memasuki masa sidang keempat tahun 2022 dan masa sidang kelima nanti pada bulan Mei 2023. Sehingga waktu kita ini menjadi sempit. Karena ketentuannya pada waktu Ketua DPR RI mengirim surat kepada Presiden tanggal 27 Maret 2023, maka nanti waktunya itu sampai dengan 27 Maret sampai dengan 27 Mei 2023. Ini waktu yang ada ini betul-betul kita akan mainkan dengan baik. Selanjutnya hal-hal yang perlu kita dorong dalam rapat tadi diantaranya yang pertama, Surpres yang saat ini sedang berproses di Mensesnek untuk segera bisa dikirimkan ke DPR RI secepatnya. Sembari kita menunggu Surpres itu, kita semuanya juga bekerja secara simultan. Bagaimana menata ulang tentang DIM, berikutnya kita juga akan menyiapkan konsinyering, melakukan komunikasi, baik itu komunikasi publik, komunikasi politik, dan mengakomodir berbagai lembaga-lembaga yang lain, juga termasuk CSO di dalamnya, sehingga semuanya nanti bersatu padu untuk menyusun daftar isian masalah ini dengan baik. Berikutnya, gugus tugas PPRT telah kita perpanjang, dan gugus tugas PPRT inilah nanti menjadi rumah konsolidasi bagi semua kementerian lembaga yang tidak masuk di dalam Surpres. Dengan demikian, kerja-kerja ini akan bisa dijalankan secara efektif dan harmonis karena melibatkan berbagai kementerian lembaga. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Pak Menko mungkin bisa menambahkan. Cukup? Ibu Menteri? Monggo. Ya, Pak. Sudah cukup. Cukup. Kalau ada Dari tambah? pertanyaan dari teman-teman cukup. Ya, mungkin ada
pertanyaan, siap. Saya bersama. Tadi yang 5 tadi. Ya, Pak Menko tadi sudah ada pesan, ada 5 hal yang menjadi substansi. Monggo Pak. Ya. Enggak apa saya. Enggak apa. Tadi diantaranya persoalan bias, ya. Bias, diskriminasi. Diskriminasi, berikutnya Pendidikan, ketimpangan. pendidikan, ketimpangan, kemiskinan. Jadi Pemirsa, baru saja tadi kita mendengarkan keterangan pers yang disampaikan oleh Kepala Staf Kepresidenan Muldoko terkait konsolidasi RUU PRT, di mana dijelaskan sebelumnya pada tanggal 18 Maret, Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah memiliki semangat yang kuat untuk perlindungan kepada pekerja rumah tangga dan mendorong agar RUU PPRT agar bisa diundang-undangkan atau bisa segera diselesaikan. Pada 27 Maret, Ketua DPR RI juga telah mengirimkan surat kepada Presiden dan mengapresiasi langkah-langkah yang cepat. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2020, Presiden akan menugasi kementerian untuk mempercepat prosesnya. Dan Muldoko mengatakan bahwa hal-hal yang perlu didorong antara lain adalah surpres yang harus bisa dijalankan secara efektif dan harmonis karena melibatkan beberapa kementerian dan lembaga. Perhatian kita adalah jaminan kesehatan, demikian juga jaminan sosial.